Selamat bertemu lagi Poro Kadang. Pada tayangan Jagat Alit yang ke-35 ini, saya ingin menyambung pembicaraan yang lalu, di mana tayangan sebelumnya itu mengenai bagaimana seseorang itu sulit untuk mengingat peristiwa mimpi. Maka pada yang ke-35 ini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Poro Kadang yang salah satunya mengenai misteri kehidupan di mana seseorang bisa berjalan sewaktu tidur. Apakah seseorang tersebut itu baru mengalami mimpi atau ada sesuatu yang terjadi yang selama ini tidak kita ketahui? Poro Kadang, menarik sekali apa yang ditanyakan salah satu saudara kita itu, karena yang disebut berjalan saat kita tidur itu adalah sesuatu yang harus kita pahami secara benar, harus kita ketahui secara benar supaya kita tidak berlarut-larut mengalami hal tersebut. Karena sesungguhnya di dalam Jagat Alit, saat kita mempelajari kedalaman diri kita, sesungguhnya peristiwa berjalan saat tidur ini tidak boleh terjadi. Maka kalau seseorang itu pernah mengalami hal ini, segera mungkin harus berbenah. Pasti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak sinkron antara tubuh kita dan roh kita. Nah, sebab apa, Poro Kadang? Yang namanya tidur berjalan itu adalah sesuatu yang sangat menerawasi, sesuatu yang sangat membahayakan diri kita. Karena kesadaran yang terlepas dan kita tidak tahu apa yang kita kerjakan saat kita itu berjalan di dalam situasi tidur. Karena apa? Saat kita tidur seperti itu, mungkin ada peristiwa di dalam tubuh kita itu yang sangat kacau, ada traumatik, ada ledakan-ledakan peristiwa menakutkan, ada godaan-godaan dari luar diri kita itu yang hinggap ke dalam rohani kita, yang hinggap ke dalam tubuh kita saat jiwa kita lemah. Maka kadangkala saat seseorang itu bisa mengalami berjalan saat tidur, kadang raga kita, jasmani kita itu digerakkan oleh sesuatu yang non sewu itu bukan sukmo. Karena yang disebut sukmo itu dia akan mapan bekerja pada perannya yang memang sudah siapkan oleh Gusti lewat peristiwa mimpi. Nah, maka saat berjalan dalam situasi tidur ini dengan kondisi yang mungkin mata tertutup, itu bisa nunjang-nunjang, bisa nabrak-nabrak, sehingga kalau kita itu tidak segera tersadar di dalam situasi itu, mungkin kita akan mengalami bahaya yang lebih besar. Poro Kadang, yang pertama bisa disimpulkan bahwa berjalan di dalam situasi kita tertidur itu adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang tidak lazim di dalam alam jagat alit kita. Maka segera dibenahi, segera dievaluasi, segera mencari tahu apa penyebabnya. Terus hal ini kalau diterus-teruskan, Poro Kadang, ini bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Karena sesungguhnya yang ingin dituju, yang ingin dikendaki oleh pengganggu ini adalah di mana manusia itu mengalami jiwa yang terganggu. Nah, saat jiwa yang terganggu inilah manusia itu akan menjadi terhambat untuk sowan, untuk menghadap, untuk berbakti kepada Gusti. Maka ada peristiwa penting, peristiwa bahaya di dalam kehidupan kita saat jiwa kita lemah.
saat jiwa kita itu tidak bisa kita upokoro dengan baik, sehingga cenderung banyak dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan yang berada di luar tubuh kita, tentu saja yang mempunyai perilaku yang negatif. Maka kadang saran saya, saat mungkin salah satu dari kadang itu mungkin pernah atau terbiasa menyediakan dirinya ini untuk dijadikan media di mana seseorang itu ingin membuktikan tentang hal-hal gaib, maka berhati-hatilah, karena di sini ada sesuatu yang rentan sekali, di mana kita akhirnya menjadi bahan media bagi sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita. Maka jauhi diri kita supaya kita tidak menyediakan diri atau kita terbebas dari untuk dijadikan media, untuk dijadikan misalnya ada roh leluhur kita itu biar masuk ke dalam tubuh kita supaya kita atau supaya orang lain itu bisa berkomunikasi. Jauhi hal tersebut karena ini hal yang sangat bertentangan di dalam jagat alit. Maka salah satu cara untuk melepaskan dari peristiwa tersebut, nah kadang harus mengerti tentang apa yang terjadi, dan ini sesungguhnya bisa disembuhkan. Mimpi atau mengalami kejadian yang tidak baik ini, salah satunya mungkin kadang kalau khususnya yang sering mengalami, silahkan mencoba untuk bermeditasi ringan di alam yang terbuka, yang di sana banyak terlihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, suasana alam yang sejuk. Nah, saran saya itu pagi hari. Nah, karena kita akan menyerap energi yang dari alam itu untuk membersihkan sesuatu sampah-sampah rohani kita yang mungkin menjadikan kita itu mudah untuk diganggu. Nah, itu salah satu cara kadang untuk membebaskan kita dari peristiwa berjalan di dalam mimpi. Tapi sekali lagi saya ulangi, mimpi atau kejadian tidur lalu kita bisa berjalan ini adalah sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang membawa kehidupan kita itu pada situasi riskan dan bahaya, di mana jiwa kita itu bisa dipermainkan oleh sesuatu yang bukan berasal dari Gusti, tapi ingin merusak hubungan kita dengan Gusti. Nah, maka di sini bagaimana kuncinya peran sukmo tersebut? Nah, kadang tidak ada cara lain kecuali kita itu harus mengakrabi roh sukmo tersebut. Tidak ada cara lain dengan kita mengenali diri sendiri. Sebab dengan mengenali diri sendiri, dengan mengenali diri kita secara utuh, kita menjadi manusia yang semestinya, maka kita akan mengenali seluruh piranti-piranti baik yang bisa disentuh maupun yang tidak disentuh. Nah, kadang disinilah kuncinya bagaimana nanti kita bisa ngupokoro, kita bisa sangat kuat hubungan kita dengan roh-roh kita, sehingga kita mempunyai proteksi yang luar biasa, tidak mudah kita diganggu oleh makhluk-makhluk yang mungkin ingin mengganggu kita. Nah, sekali lagi kadang saya ingatkan, jagalah kesehatan, bangunlah hubungan panjenengan dengan roh-roh yang berada di dalam panjenengan, pahamilah
peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam diri, agar walaupun dalam keadaan panjenengan istirahat tertidur, kesadaran tetap berjalan, sehingga jiwa ini tetap bisa manteng kepada Gusti, sehingga tidak dipermainkan, tidak diganggu, tidak diperebutkan oleh makhluk-makhluk yang bukan semestinya dari kita. Begitu perkataan, semoga penjelasan ini bisa memberikan wacana, memberikan gambaran bahwa salah satu peristiwa di dalam kehidupan kita berjalan sewaktu tidur ini adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mestinya harus terhindarkan dari kehidupan kita. Nah, kalaupun ini pernah terjadi, ada cara Gusti tetap membantu kita untuk membebaskan, asal saja panjenengan semua bersedia untuk dirubah. Nah, inilah kunci bagaimana seandainya kita itu selalu tersadar, upaya-upaya penyelamatan dari Gusti membantu kita mengentaskan jiwa-jiwa kita itu selalu diberikan. Nah, lewat peristiwa mimpi, Roh Sukmo itu menjadi kepanjangan tangan Gusti yang disampaikan kepada kita. Bentuknya tentu saja pralambang, pralampito, simbol-simbol yang harus kita pahami. Kalau kita tidak mengenali Roh Sukmo, tidak mencoba untuk menyelami rohani kita, tentu saja kita juga akan kesulitan untuk mengerti apa yang dimaksud dari peristiwa mimpi tersebut. Maka ada banyak yang harus dipersiapkan di sana supaya kita memahami secara baik. Nah, perkataan Roh Sukmo ini sungguh-sungguh berperan di dalam kehidupan kita, walaupun selama ini mungkin masyarakat itu menganggapnya itu hanya wacana-wacana, tetapi sesungguhnya peran serta Roh Sukmo itu selalu melekat di dalam kehidupan kita, tetapi karena kita tidak pernah menyadarinya, tidak pernah terkoneksi di dalamnya, sehingga seolah-olah apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan itu muncul dari pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tidak tahunya sesungguhnya kita itu juga disetir, kita itu juga didunungke, kita itu juga dituntun oleh mereka. Karena apa? Roh Sukmo itu adalah gambaran kita yang suci, gambaran kita yang sungguh-sungguh berasal dari Gusti, yang disematkan mendiami di dalam tubuh kita. Maka perkataan itu yang bisa saya gambarkan, bagaimana bahayanya diri kita, bahayanya jiwa kita, seandainya kita itu tidak bisa melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik di masa lalu, dan akhirnya bisa mengakibatkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Salah satunya yang membahayakan diri kita untuk kita itu lebih dekat dengan Gusti ke depan adalah kita dibelokkan di dalam peristiwa istirahat tidur, kita dibelokkan di dalam peristiwa mimpi lewat kejadian yang seperti penanya, perkataan yang bertanya, yaitu sewaktu tidur mata kita terpejam, tetapi kita bisa berjalan kemana-mana, kita sama sekali tidak sadar. Nah, itu yang membawa bukan Roh Sukmo, tapi adalah sesuatu yang harus dijauhkan dari kehidupan kita, dijauhkan dari tubuh kita ini, dan dijauhkan dari rohani kita. Nah, demikian perkataan. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan pengetahuan, sehingga panjenengan semua mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri, menjaga secara hati-hati supaya jiwa kita yang murni ini tidak diperebutkan oleh sesuatu yang sangat gelap. Demikian perkataan, semoga kita bisa berjumpa lagi di dalam
pembahasan-pembahasan yang lain di minggu ke depan. Terima kasih sudah setia mendengarkan, dan kita akan membahas lagi pada tema-tema yang lain. Matur nuwun, rahayu.